Hai anak-anak semua, apa kabar hari ini? Saya harap kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Oke anak-anak, kita akan mulai pelajaran kita dengan sama-sama baca lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mulai belajar pelajaran tematik khususnya untuk kelas 4 dengan tema 1, yaitu indahnya keberagaman muatan PPKN. Anak-anak, pernahkah kalian memperhatikan tulisan yang terdapat pada lambang negara kita, burung Garuda? Di bagian bawahnya terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini menandakan bahwa bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya, suku, dan bahasa, namun tetap harus bersatu dan tidak terpecah belah. Indonesia adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau yang dipisahkan oleh lautan. Karena itu, di setiap daerah atau di setiap masing-masing pulau terdapat ciri khasnya masing-masing. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki banyak sekali keragaman. Keragaman itu bisa saja terdiri dari keragaman budaya, keragaman suku, keragaman bahasa, keragaman agama, dan lain-lain. Lalu, bagaimana kita menyikapi keberagaman tersebut? Yuk kita cari tahu. Untuk itu, mari kita simak kisah berikut ini. Warga Kampung Babakan berasal dari beberapa daerah. Di antaranya ada Pak Nur yang berasal dari Jawa, Pak Udin berasal dari Betawi, Pak Made berasal dari Bali, Pak Encep berasal dari Sunda, dan Pak Sami berasal dari Maluku. Karena mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda, maka mereka memiliki kebiasaan yang berbeda-beda juga. Mereka juga memiliki kesukaan atas makanan mereka masing-masing, yang merupakan makanan khas yang berasal dari daerah mereka masing-masing. Mereka juga memiliki bahasa daerahnya masing-masing, yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun, untuk berkomunikasi, mereka menggunakan bahasa Indonesia. Inilah salah satu contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Walaupun mereka berasal dari suku-suku yang berbeda, mereka tetap dapat hidup rukun dan damai. Dari cerita ini, kita belajar bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk melakukan kegiatan bersama. Sekarang saya ingin bertanya, kegiatan apa saja contoh kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan? Ada yang tahu jawabannya? Kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan antara lain kerjasama atau gotong royong. Misalnya, gotong royong membersihkan kelas atau membersihkan lingkungan. Yang kedua, pertukaran kesenian daerah. Misalnya saja, tarian saman yang tidak hanya dilakukan di daerah Aceh, tapi bisa juga dilakukan di daerah lainnya, sehingga orang-orang di daerah yang lain bisa mengenal tarian ini. Yang ketiga, festival makanan tradisional. Makanan yang ada di suatu daerah bisa dinikmati di daerah lainnya tanpa harus kita pergi ke daerah asal tempat makanan itu dibuat. Demikian tadi contoh yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu. Artinya utuh atau tidak bercerai-berai. Ingat dengan pepatah,
Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dengan bekerja sama, kita bisa menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan kita. Dengan bekerja sama, kehidupan kita akan jauh lebih mudah dibandingkan kita mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Inilah manfaat dari persatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan dapat diterapkan di mana saja. Bisa di lingkungan keluarga, misalnya dengan sikap saling menyayangi dan saling membantu antar anggota keluarga satu dengan yang lainnya. Yang kedua, di lingkungan masyarakat, misalnya dengan melaksanakan ronda, kerja bakti, atau gotong royong. Contoh di lingkungan sekolah, yaitu dengan tidak membeda-bedakan saat bermain bersama. Apa manfaatnya bila kita menjaga persatuan dan kesatuan? Manfaat dari kita menjaga persatuan dan kesatuan antara lain adalah terciptanya kerukunan dan kedamaian di antara sesama. Tumbuhnya rasa persaudaraan dan pekerjaan akan semakin mudah. Demikian anak-anak materi kita kali ini. Kita ketemu lagi dalam materi selanjutnya pada pekan depan. Tetap jaga persatuan dan kesatuan. Kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pada pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.